Di episode sebelumnya, kita diceritakan bagaimana Gilfas Eldragon, sosok legenda yang pernah mengguncang benua, berinkarnasi menjadi seorang bocah bernama Zik. Dengan tubuh kecil, namun ingatan dewa perang yang masih utuh, Zik berhasil menuntaskan ujian masuk akademi. Mari kita saksikan kelanjutannya. Charity Wood dibuat dari bahan yang sangat langka, terdiri dari tumbuhan yang hanya tumbuh di alam rahasia, dipadukan dengan sumber kekuatan murni dari makhluk ilahi, serta esensi dari binatang roh lengkap. Ramuan semacam itu mampu menyembuhkan luka lama maupun baru, bahkan bisa meningkatkan source power penggunanya, karena proses pembuatannya sangat sulit. Elixir ini hampir tidak pernah muncul di dunia luar. Setelah meminumnya, Zek langsung merasakan efeknya. Energi penyembuhan menjalar cepat ke seluruh tubuhnya. Luka dan kelelahan berkurang dalam waktu singkat. Apa ini benar spirit medicine? Zeke bertanya pada Rangis. Namun, Rangis menggeleng. Ia mengaku tidak tahu apa itu spirit medicine. Yang ia tahu, ramuan keluarga Eldragon memiliki kualitas jauh di atas ramuan biasa. Rangis kemudian bertanya, apakah efek ramuan itu benar-benar mengejutkan? Tentu saja, jawab Zeke. Ia menjelaskan bahwa cairan tersebut mampu menyembuhkan luka berat dan kelelahan akibat latihan. Meski tidak meningkatkan source power seperti spirit medicine sejati, kualitasnya tetap sangat tinggi. Rangis justru menatap Zeke dengan penuh kekaguman. Menurutnya, yang paling mengejutkan bukan ramuan itu, melainkan kekuatan Zeke sendiri. Setelah pengumuman kelulusan Zeke, ujian belum berakhir. Para peserta lain masih harus menyelesaikan tes mereka masing-masing. Giliran berikutnya adalah Reton dan dua temannya. Peserta bernomor 383, meski terluka, ia berhasil menyelesaikan tes dan dinyatakan lulus. Disusul peserta nomor 393. Melihat hasil itu, Gilfas berbicara dengan nada datar. Ya, kelulusan mereka memang sudah bisa diduga. Akhirnya, giliran Rangis tiba, nomor ke-449. Rangis melangkah masuk ke area ujian dengan wajah tegang. Langsung menyadarinya. Kenapa kamu gugup sekali? Kamu seharusnya tidak punya masalah. Tenangkan dirimu. Rangis menelan ludah. Jangan menaikkan standar terlalu tinggi. Gilfas mengamati dari kejauhan. Ia mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya dilakukan Rangis di sana? Kenapa dia menggunakan pedang? Rangis menggenggam senjatanya lebih erat. Ia menarik napas dalam-dalam. Ia mengerahkan seluruh tenaganya dan mengayunkan pedang ke arah batu uji. Benturan keras terjadi. Suara logam menghantam batu menggema di lapangan. Namun serangan itu tidak menembus. Sebaliknya, gelombang balik menghantam tubuh Rangis. Tubuhnya terangkat dari tanah. Ia terpental ke belakang dan jatuh dengan keras. Percobaan pertama gagal. Rangis bangkit dengan susah payah. Ia menggertakkan gigi dan mencoba sekali lagi. Percobaan kedua juga gagal. Tubuhnya kembali terpental. Kali ini ia jatuh lebih jauh dari sebelumnya. Rangis terdiam di tanah. Ia perlahan duduk dan menatap kedua tangannya dengan mata terbuka lebar. Tidak mungkin. Dari kursi penonton, Reton dan teman-temannya tertawa keras. Sesuai dugaan, ejek Reton. Anak naga palsu, tetap saja naga palsu. Reton lalu menoleh ke arah Zeke. Bukankah tadi kamu bilang Rangis lebih kuat dari kami? Hentikan omong kosong itu. Lanjutnya sambil tertawa. Ini benar-benar memalukan. Akhirnya, juri angkat bicara. Ia memberi Rangis satu kesempatan terakhir. Kamu masih ingin mencoba sekali lagi? Rangis terdiam. Aku. Tiba-tiba, Zeke turun ke dalam arena. Dengan suara tegas, ia menegur Rangis. Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu memakai pedang? Kenapa kamu tidak menggunakan tombak? Rangis menoleh dengan wajah bingung. Tombak? Maksudmu apa? Zeke menatapnya tajam. Persis seperti yang kukatakan. Kenapa kamu memakai senjata yang tidak cocok tanpa rencana apapun? Reton mendengus sinis. Percuma saja, dengan pedang saja, dia tidak bisa menggores batu itu. Ia tertawa lagi. Lagi pula, ayahnya Rangis juga tidak memakai tombak. Dia mengajarkan pedang. Jadi wajar hasilnya begini. Beberapa peserta lain ikut mengangguk. Benar, ganti senjata tidak akan mengubah apapun. Namun Zeke tidak menggubris mereka. Ia menoleh ke arah juri ujian. Apakah peserta boleh mengganti senjata di tengah tes? Juri menjawab singkat. Tidak masalah. Zeke kembali menatap Rangis. Dengar itu. Bagus untukmu. Lalu ia bertanya pelan. Jadi, kamu akan tetap seperti ini? Rangis terdiam. Mengingat semua kegagalannya. Perlahan, ia bangkit berdiri. Dengan napas berat, ia menjawab. Baiklah, aku akan mencoba menggunakan tombak. Ia teringat pada sosok ayahnya. Seorang pria yang sepanjang hidupnya harus menelan pahitnya hinaan karena gagal memasuki Dragon's Nest. Karena kegagalan itu, ayahnya dicap sebagai pseudo dragon atau naga palsu, sebuah gelar sampah yang juga kini melekat erat pada pundak Rangis. Namun,
alih-alih mewariskan kebencian. Sang ayah justru menanamkan sebuah prinsip mutlak, bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh pengakuan dunia, melainkan oleh keteguhan hatinya. Kini, dengan tangan yang mengepal gemetar, Rangis bersumpah dalam diam, bahwa ia akan membuktikan bahwa didikan sang naga palsu bukanlah sebuah kepalsuan. Zeke hanya memberikan instruksi sederhana yang membingungkan. Tusuk lurus ke depan. Jangan pikirkan apapun. Tanpa bertanya lebih jauh, Rangis memutuskan untuk menaruh seluruh kepercayaannya pada instruksi misterius tersebut. Seketika, saat jemari Rangis menggenggam erat gagang tombak, sesuatu yang luar biasa terjadi. Aliran energi asing, namun terasa akrab, mengalir deras melalui pembuluh darahnya. Inilah yang disebut sebagai Source Power, kekuatan fundamental yang selama ini tersembunyi dan tak pernah ia rasakan saat memegang pedang. Tubuh Rangis bergetar hebat, bukan karena rasa takut, melainkan karena resonansi energi yang begitu kuat. Dalam satu tarikan napas yang tajam, ia mengerahkan seluruh tenaganya. Hantaman pertama mendarat kuat di atas Regeneration Stone. Namun, alih-alih hancur, batu itu tetap kokoh. Murid-murid di tribun tertawa semakin keras. Lihat, sudah kubilang, hanya mengganti senjata tidak akan membuat sampah sepertimu berhasil. Tanpa memberi jeda bagi batu itu untuk memulihkan diri, Rangis melancarkan serangan bertubi-tubi dengan kecepatan yang tidak masuk akal bagi seorang pemula. Setiap tusukan menghasilkan ledakan tekanan udara yang dahsyat. Tawa di tribun penonton seketika tercekik di tenggorokan mereka. Murid-murid yang tadinya mengejek, kini terpaku. Wajah mereka memucat saat melihat retakan besar mulai menjalar di permukaan Regeneration Stone yang legendaris itu. Para penguji menjatuhkan pena mereka. Mata mereka membelalak tak percaya. Bukan hanya menggores, tapi menembus, bisik salah satu penguji. Di kejauhan, Zeke hanya tersenyum bangga, mengetahui bahwa mulai hari ini, dunia akan tahu bahwa garis keturunan naga palsu telah melahirkan seorang legenda sejati. Seketika, gema suara penguji memecah keheningan arena. Ujian telah berakhir. Bagi sebagian orang, ini adalah akhir dari perjuangan. Namun, bagi Rangis, nomor peserta 414 yang baru saja melakukan keajaiban, ini hanyalah bab pembuka dari takdirnya yang baru. Zeke, yang berdiri di sampingnya, hanya bisa tersenyum simpul melihat Rangis yang masih terpaku, seolah tidak percaya bahwa tombak di tangannya baru saja menembus batu yang dianggap mustahil untuk digores. Namun, suasana kegembiraan itu tidak bertahan lama. Upacara penerimaan segera dimulai, dan atmosfer seketika berubah menjadi berat, seolah oksigen di udara mendadak hilang. Di atas panggung kehormatan, muncul sosok pria dengan aura yang mutlak mencekam, adalah Balza Eldragon, kepala keluarga Eldragon saat ini. Zeke menyempitkan matanya, menggunakan pengetahuannya sebagai sosok yang hidup 1000 tahun lalu. Ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Balza berada di level 8 bintang. 1000 tahun yang lalu, bahkan tidak sampai 12 orang di dunia yang mampu mencapai tingkat tersebut. Namun, bukan hanya kekuatannya yang membuat Zeke waspada, melainkan aura kebencian yang luar biasa yang terpancar dari setiap kata-kata Balza saat ia berkata, "Berjuanglah untuk menjadi daging dan darah Eldragon." Tekanan aura pressure dari Balza begitu kuat hingga membuat anak-anak di sekitarnya tersungkur dan sulit bernapas. Zeke memperhatikan Rangis yang mulai gemetar, menyadari bahwa sosok di depan mereka bukanlah pemimpin yang hangat, melainkan monster yang menyimpan kebencian mendalam yang tidak diketahui alasannya. Bagi Zeke, ini adalah tanda bahwa keluarga yang ia tinggalkan 1000 tahun lalu telah berubah menjadi sesuatu yang asing dan berbahaya. Setelah suasana mereda, berkat kehadiran penguji lain yang mencoba mencairkan suasana, pengumuman asrama pun dimulai. Takdir tampaknya memiliki rencana lain untuk mereka. Para murid dibagi ke dalam 4 asrama: East, West, South, Dawn, North Hall. Zeke, nomor 315, ditugaskan ke Dragon's Nest, East Hall. Sementara Rangis ditugaskan ke tempat yang berbeda. Dengan lambaian tangan singkat, Zeke berpesan agar Rangis tetap waspada. Zeke melangkah menuju East Hall, sebuah bangunan megah yang mengingatkannya pada masa lalu. Namun ia menyadari bahwa dalam 1000 tahun, banyak hal yang telah berubah di tempat ini. Zeke tiba di asrama dengan sedikit terlambat, setelah sempat tersesat di lorong-lorong megah tersebut. Rumitku pasti sudah ada di dalam, pikirnya sembari memutar gagang pintu. Ia membuka pintu dengan permintaan maaf yang sopan. Namun kalimatnya terhenti seketika. Matanya membelalak menatap sosok yang sudah duduk di dalam kamar tersebut. Zeke tidak menyangka bahwa orang yang akan menjadi teman sekamarnya adalah sosok yang paling tidak ia duga di akademi ini. Kesunyian yang mencekam di asrama akademi
seketika pecah saat Zeke Eldragon membuka pintu kamarnya. Takdir yang mengejek mempertemukannya kembali dengan Rangis, pemuda yang ia temui saat ujian. Rangis, yang merasa cemas jika harus sendirian, tampak sangat lega mengetahui bahwa Zeke adalah teman sekamarnya. Meski Zeke awalnya berniat melarikan diri dari keluarga Eldragon yang membosankan untuk memulai perjalanan, ia memutuskan untuk menetap sementara demi memahami perubahan dunia selama 1000 tahun terakhir. Terutama setelah melihat benda menarik seperti Regeneration Stone dan obat-obatan ajaib. 1 bulan kemudian, suasana berganti menjadi latihan fisik yang berat di lapangan akademi yang megah. Para kadet dipaksa mengerahkan tenaga luar biasa di bawah pengawasan instruktur yang tegas. Sang instruktur memperkenalkan Dragon's Breath, teknik pernapasan agung yang diciptakan oleh kepala keluarga ke-15 di sana. Master Lika menunjukkan dominasinya dengan source power yang meluap, membuktikan dirinya hampir mencapai level bintang 2. Namun, pandangan instruktur seketika tertuju pada Zeke. Pemuda itu berdiri dengan tenang, meski memikul beban batu raksasa di atas kepalanya. Instruktur merasa heran, karena Zeke, yang seharusnya tidak memiliki guru, bisa menunjukkan pemandangan yang luar biasa tersebut. Zeke membatin dengan nada dingin saat menyadari sesuatu. Teknik pernapasan Dragon King's Breath milikku ternyata dimodifikasi dan disebarluaskan sebagai Dragon's Breath. Bagi Zeke, teknik pernapasan adalah seni mutlak untuk menyerap energi atmosfer dan memperkuat tubuh. Ia merasa teknik yang diajarkan sekarang sangat tidak efisien, karena hanya bisa digunakan dalam kondisi diam. Jika hanya bisa digunakan saat beristirahat, aku tidak membutuhkannya, pikirnya sambil terus bergerak dengan beban berat. Sesaat kemudian, beralih ke ruang makan. Zeke tampak makan dengan sangat lahap, membuat Rangis keheranan melihat staminanya yang seolah tak terbatas. Tiba-tiba, Master Lika menghampiri meja mereka dan memuji kehebatan Zeke. Rangis yang panik menjelaskan bahwa Lika adalah putri kepala keluarga dan calon penerus utama. Dengan santai, Zeke menjawab bahwa ia juga anak kepala keluarga, meski berstatus anak haram. Saat Zeke berbicara santai dengan Master Lika, Rangis tampak sangat terkejut, hingga menyemburkan minuman dari mulutnya. Lika, yang semakin tertarik, memberikan tawaran mutlak. Jadilah bawahanku, bantu aku menjadi kepala keluarga, dan aku akan menjadi pelindungmu. Zeke menjawab dengan interaksi dingin dan singkat. Tidak, terima kasih. Mendengar penolakan itu, suasana seketika menjadi tegang. Lika menatap Zeke dengan pandangan tajam penuh kecurigaan. Bertanya-tanya, apakah pemuda di hadapannya ini juga memiliki ambisi yang sama untuk mengincar posisi kepala keluarga Eldragon. Kesunyian yang mencekam sempat menyelimuti meja makan saat Master Lika, sang calon penerus utama keluarga Eldragon, melemparkan tawaran yang bagi orang lain adalah anugerah mutlak. Namun, bagi Zeke, tawaran untuk menjadi bawahan hanyalah sebuah takdir yang mengejek martabatnya sebagai sang patriark pertama. Tidak, terima kasih, ucap Zeke dengan interaksi dingin, sembari terus menyantap makanannya tanpa sedikit pun rasa gentar. Lika, yang selama ini dipuja dan ditakuti, seketika terdiam. Atmosfer di ruang makan tersebut berubah drastis, menjadi penuh tekanan. Dengan tatapan yang tajam dan penuh kecurigaan, Lika mencondongkan tubuhnya, matanya mengunci pandangan Zeke dengan intensitas yang mengerikan. Kenapa? Jangan-jangan, bisik Lika, suaranya kini mengandung nada ancaman yang nyata. Kau juga mengincar posisi kepala keluarga? Nasib yang malang seolah sedang mengintip Rangis yang terjebak di antara dua monster ini. Zeke hanya menanggapi tuduhan itu dengan senyum tipis yang penuh rahasia. Dalam benaknya, ia teringat kembali pada teknik Dragon King's Breath miliknya yang telah disederhanakan menjadi teknik cacat bernama Dragon's Breath oleh keturunannya sendiri. Sesaat kemudian, ia menghentakkan tangannya ke meja, menghancurkan piring di hadapannya menjadi kepingan. Bagi Zeke, posisi kepala keluarga bukanlah tujuan akhirnya. Ia ingin memahami bagaimana tekniknya bisa berubah begitu drastis dan apa saja yang telah hilang selama ia tiada. Mendengar penghinaan itu, amarah Lika memuncak. Sebagai seseorang yang hampir mencapai level bintang 2, ia tidak bisa membiarkan harga dirinya diinjak-injak. Kalau begitu, mari kita buktikan seberapa besar omong kosongmu itu. Zeke Eldragon, aku menantangmu berduel secara resmi di arena latihan besok pagi. Jika kau kalah, kau harus berlutut dan menjadi budakku selamanya. Rangis, yang menyaksikan kejadian itu, gemetar hebat. Ia tahu bahwa secara statistik, Zeke berada dalam nasib yang malang karena perbedaan level kekuatan yang sangat jauh. Namun, ia melihat Zeke hanya mendengus tipis. Baiklah, jika itu maumu, jawab Zeke singkat. Zeke pun melangkah pergi. Adegan dibuka dari sudut pandang beberapa peserta yang mengintip ke arena. Mereka melihat 3 orang sudah berdiri di tengah lapangan pasir. Rangis berdiri diam,
matanya menatap lurus ke tengah lapangan. Di kejauhan, sosok pirang itu sudah menunggu. Pedangnya tertancap tegak ke tanah, auranya menekan, seolah hendak meremukkan udara di sekitarnya. Lika bukanlah lawan sembarangan. Berdasarkan penjelasan di komik, dia adalah putri dari Master Bolza, kepala sekolah atau pimpinan saat ini, keturunan keluarga Tifona. Salah satu dari 4 keluarga besar pendukung House Eldragon, seorang jenius prodigy. Dia sudah menguasai seluruh bentuk teknik Lightning Great Sword, pedang besar kilat khas keluarga Tifona, pada usia 7 tahun. Namun Zeke mengatakan bahwa dia tidak memahami apapun dari penjelasan tersebut, kecuali fakta bahwa Lika adalah putri dari kepala sekolah. Bukannya takut, setelah mendengar profil lawannya, Zeke justru tertawa, dan merasa duel ini menjadi jauh lebih menarik, karena dia tidak mengetahui kekuatan lawannya. Laika berdiri dengan gagah memegang pedang besar miliknya di sebuah arena terbuka. Dia bertanya kepada Zeke, apakah obrolan kosongnya sudah selesai, menandakan dia sudah tidak sabar untuk memulai pertarungan. Zeke menanggapi dengan santai dan wajah yang penuh percaya diri, menyatakan bahwa semuanya sudah siap untuk dimulai. Rangis berlari meninggalkan area tengah arena sambil berteriak memperingatkan Zeke agar berhati-hati. Zeke menanggapi peringatan Rangis dengan bergumam bahwa masalah berhati-hati itu sebenarnya bergantung pada lawannya, bukan dirinya. Laika menatap Zeke dan bertanya dengan serius, mengapa Zeke begitu bertekad untuk menantangnya. Adegan ini membangun ketegangan emosional sebelum mereka benar-benar beradu senjata. Laika menyatakan dengan tegas bahwa ia berniat menjadi kepala keluarga selanjutnya. Untuk mencapai itu, ia merasa harus membuat Zeke tunduk dan bergabung dengannya guna memperkuat posisinya. Zeke tampak bingung dan bertanya apa hubungan ambisi tersebut dengan dirinya. Sambil menggenggam pedangnya, Lika menegaskan bahwa sebagai kandidat kepala keluarga berikutnya, ia harus memperkuat posisinya. Laika menerjang maju dengan kecepatan yang menciptakan ledakan debu di bawah kakinya. Zeke hanya menatap dengan tenang saat Laika muncul tepat di depannya sambil berteriak. Tepat di sini, Laika melompat dan mengayunkan pedang besarnya dengan tenaga penuh, berteriak, "Aku akan mengalahkanmu!" Meskipun serangan tersebut menciptakan efek visual yang dahsyat di tanah, Zeke berhasil menghindarinya dengan gerakan lincah ke arah samping. Melihat serangannya meleset, Laika segera memutar tubuhnya dan menyerang kembali, berseru bahwa ia tidak akan membiarkan Zeke melarikan diri. Serangan Laika begitu cepat, hingga para penonton di pinggir arena berseru, "Cepat!" karena hampir tidak bisa mengikuti pergerakannya dengan mata telanjang. Laika memutuskan untuk mengakhiri duel dengan cepat. Ia mengerahkan seluruh tenaganya ke dalam kepalan tangan dan gerakan pedangnya. Bagi penonton di pinggir lapangan, gerakan Laika hanyalah berupa bayangan saking cepatnya. Ia yakin serangannya akan mendarat telak dan menjatuhkan lawannya dalam satu gerakan. Namun, keajaiban atau mimpi buruk bagi Laika terjadi. Setiap pukulan yang seharusnya mengenai wajah atau tubuh lawannya justru hanya membelah udara kosong. Pemuda itu menghindar dengan gerakan yang sangat efisien, hampir seperti sudah tahu kemana arah serangan Laika sebelum ia menyerang. Zeke mengakui bahwa Laika jauh lebih cepat dibandingkan One Star lainnya. Namun, ia menjelaskan bahwa kecepatan bukan segalanya jika gerakan tersebut bisa dibaca. Zeke memaparkan metodenya dalam bertarung. Laika yang merasa terhina dengan penjelasan Zeke mencoba menyerang lagi dengan amarah. Namun Zeke justru melancarkan serangan balik yang sangat telak. Zeke melayangkan tinju yang menciptakan efek ledakan besar saat mengenai tali. Murid-murid lain yang menyaksikan berteriak panik, mengira Laika telah kalah total atau terluka parah. Mereka terkejut melihat seseorang bisa mengalahkan Lady Laika dengan cara seperti itu. Para siswa yang menyaksikan duel tersebut sangat terkejut. Mereka berteriak, "Tidak mungkin. Apakah dia benar-benar kalah?" Kehebatan Zeke mulai diakui oleh mereka. Meskipun terkena serangan hebat, Zeke menyadari bahwa pertarungan belum berakhir. Ia menjelaskan bahwa Laika berhasil bertahan karena Laika memusatkan seluruh source power sumber kekuatan ke pusat tubuhnya, core tepat sebelum terkena pukulan Zeke. Zeke dengan tenang menjelaskan bahwa kecepatan Laika memang luar biasa untuk ukuran One Star. Namun, dia tetap bisa membacanya. Laika merasa terhina karena Zeke juga berada di level One Star yang sama. Saat Laika menyerang lagi dengan amarah, Zeke menghindar dengan gerakan yang sangat tipis. Setelah menghindar, Zeke melancarkan satu pukulan kuat ke arah Laika yang membuatnya terhempas jauh hingga menghancurkan tembok. Para penonton terkejut dan mengira Laika sudah kalah. Namun, Zeke menyadari bahwa Laika berhasil bertahan dengan memusatkan seluruh kekuatannya pada titik serangan tersebut. Zeke menyuruh Rangis untuk mundur karena dia merasakan perubahan atmosfer. Laika ternyata mengalami breakthrough terobosan kekuatan di tengah pertarungan. Tubuhnya mulai memancarkan aura putih, tanda bahwa dia telah mencapai level 2 star. Pada level ini, seseorang bisa memancarkan tenaga dalamnya keluar tubuh dalam bentuk aura. Laika berterima kasih
karena tekanan dari Zeke membantunya mencapai level ini. Dengan kekuatan barunya, kecepatan Laika meningkat drastis. Meskipun Zeke merasa sudah menghindar, pipinya tetap tergores luka. Bukannya merasa terancam, Zeke justru menunjukkan ekspresi sangat gembira dan tersenyum lebar, yang membuatnya terkejut. Laika kemudian bersiap untuk mengeluarkan teknik pamungkasnya, yaitu True Thunder Greatsword Technique, teknik pedang besar petir sejati. Zeke berbicara, "Jadi aku akan melihat ilmu bela diri yang belum pernah kutemui. Ini adalah yang terbaik." Pertarungan mencapai level baru saat Lady Laika mengerahkan Lightning Greatsword Technique. Tanpa membuang waktu, ia melesat menggunakan Lightning Flash, sebuah serangan yang membuat tubuhnya terbungkus kilat murni. Gilfas yang berada di jalur serangan tampak terkejut sekaligus antusias. Ia berseru, "Tunggu, apa itu? Apa maksudmu dengan memanipulasi petir? Itu benar-benar tidak masuk akal." Meskipun mulutnya mengeluh, matanya berkilat penuh semangat, ia justru terlihat sangat menikmati tekanan tersebut. Laika tidak memberikan celah sedikit pun. Melihat serangan pertamanya bisa diimbangi, ia langsung merangkai serangan berikutnya. Lightning Net. Laika menghujamkan pedangnya ke tanah, menciptakan jaring-jaring listrik yang meledak di area sekitar untuk mengunci pergerakan Gilfas. Reaksi Gilfas melompat tinggi dan melakukan manuver akrobatik di udara untuk menghindari sengatan listrik tersebut. Dalam hatinya, ia menyadari perbedaan drastis kekuatan Laika. Hanya dengan bertambah satu bintang, segalanya berubah sejauh ini. Di tribun penonton, Rangis pemuda berambut biru tampak berkeringat dingin dan sangat khawatir. Ia menggumamkan nama Gilfas dengan cemas, menyadari bahwa intensitas serangan Laika sudah berada di luar nalar murid biasa. Memasuki mode bintang 2, kecepatannya meningkat berkali-kali lipat hingga gerakannya hampir tak terlihat oleh mata telanjang. Sambil menggenggam pedang besarnya yang dialiri listrik statis yang berderak hebat, ia terus memburu Gilfas. Gilfas terus menghindar dengan senyuman lebar di wajahnya, menunjukkan bahwa meski terdesak secara visual, ia masih memiliki kendali dan rasa ingin tahu yang besar terhadap teknik misterius Laika. Laika memfokuskan seluruh energinya pada satu titik serangan. Swift Thunder dengan hentakan kaki yang sangat kuat hingga menghancurkan lantai arena. Ia melesat maju menggunakan teknik Swift Thunder, seperti sambaran petir yang langsung menghujam ke arah Gilfas. Saking cepatnya Gilfas tidak sempat untuk menghindar. Tubuh Gilfas terlempar ke belakang dengan sangat keras akibat tebasan dari skill Swift Thunder. Melihat serangan yang begitu fatal, Rangis tampak sangat panik hingga mencoba masuk ke dalam area pertarungan untuk menolongnya sambil berteriak, "Zeke!" Setelah Gilfas Zeke terpental oleh Swift Thunder, Lady Laika tidak membiarkannya menarik napas. Ia segera melesat kembali dengan Lightning Flash, menghantam tubuh Gilfas yang baru saja mencoba berdiri hingga ia terhempas untuk kedua kalinya. Rangis berteriak dari pinggir lapangan, meminta Laika menghentikan serangannya karena menganggap itu sudah terlalu berbahaya. Namun, Laika menolak karena menurutnya, berhenti sekarang justru akan menghina kegigihan lawannya yang masih berusaha berdiri. Melihat Gilfas yang masih belum menyerah, meski dalam kondisi babak belur, Laika memutuskan untuk mengakhiri pertandingan dengan kekuatan penuh. Lightning Greatsword Technique, First Secret Art, Heaven's Thunder. Sambaran petir raksasa jatuh dari langit tepat mengenai Gilfas, menciptakan ledakan dahsyat yang membuat penonton histeris. Gilfas terkapar di tanah dalam kawah reruntuhan, tampak tak sadarkan diri. Rangis berteriak kencang, "Zeke!" Laika kemudian menancapkan pedangnya. Saat Laika berbalik dan mengira pertandingan berakhir, tiba-tiba muncul percikan listrik dari tubuh Gilfas. Dengan perlahan namun pasti, Gilfas bangkit kembali sambil tertawa kecil. Ia kini diselimuti oleh aura petir yang sama kuatnya dengan milik Laika. Lady Laika, yang tadinya berbalik dan mengira kemenangannya sudah pasti, kini terdiam kaku. Ekspresi di wajahnya berubah dari keyakinan menjadi keheranan. Ia tidak bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Bagaimana bisa kau melakukannya? Kau memiliki lightning aura. Laika tertegun melihat pemandangan yang mustahil di depan matanya. Gilfas menjelaskan bahwa ia sengaja menerima seronggan-seronggan Laika untuk memahami kekuatannya. Selama menerima serangan tersebut, Gilfas terus menggunakan teknik pernapasannya, yaitu Dragon King's Breath. Tak disangka, teknik tersebut bereaksi terhadap aura petir Laika, menyebabkan energi listrik terakumulasi di dalam tubuh Gilfas hingga ia bisa memanipulasinya. Berkat tekanan dari Laika, Gilfas juga berhasil mencapai 2-star level. Dengan suara tegas, ia mengumumkan bahwa duel akan dilanjutkan. Gilfas melangkah maju lebih dulu. Aura kekuatannya langsung menyebar, menekan udara di sekitarnya. Energi emas langsung berdesis di sekitar tangan Gilfas. Berdiri tegap di tengah arena, seluruh tubuhnya diselimuti kilatan listrik emas,
sementara inti cahaya biru bersinar di dadanya. Tatapannya lurus ke depan. Wajahnya tenang, namun penuh tekanan. Inilah hasil dari pertarungan barusan lonjakan kekuatan yang ia raih. Tepat di medan tempur, Laika melesat maju seperti peluru petir. Kecepatannya membuat udara di sekitarnya terdistorsi. Setiap langkah yang ia ambil meninggalkan bekas hangus di tanah. Ia tidak lagi menahan diri. Tujuannya hanya satu, mengakhiri pertarungan ini dalam satu serangan. Lihatlah betapa tenangnya dia saat serangan besar Laika datang menerjang. Dengan konstitusi tubuh unik yang ia miliki, indera Gilvas menjadi jauh lebih tajam. Serangan yang tadinya mustahil dihindari, kini terlihat melambat di matanya. Hanya dengan satu gerakan lincah, Gilvas melesat menghindar, meninggalkan Laika yang hanya menghantam angin. Pertarungan ini belum berakhir, dan sekarang giliran Gilvas yang memegang kendali. Lady Laika mulai kehilangan ketenangannya saat melihat tebasan kilatnya, kini hanya membelah udara kosong. Seseorang yang sudah membaca pola lawan. Dalam satu gerakan bersih, tubuh Gilvas berputar, kakinya terangkat, dan tepat saat bilah pedang Lady Laika melintas di depan dadanya, Gilvas menghantam sisi pedang itu dengan tendangan menyamping. Dor! Dor! Gelombang kejut meledak di udara. Petir di sepanjang bilah pedang Lady Laika tercerai-berai, sementara tubuhnya terdorong mundur. Sepatunya menggesek lantai arena, meninggalkan garis panjang di tanah saat ia dipaksa mundur beberapa meter. Lady Laika akhirnya berhenti, menahan keseimbangan dengan susah payah. Pedangnya masih tergenggam, namun lengannya bergetar akibat benturan barusan. Di kejauhan, Gilvas berdiri tegak. Ia mengibaskan tangannya pelan. Ekspresinya santai seolah semua itu baru pemanasan. Gilvas memutuskan untuk mengakhiri pertandingan. Secara spontan, ia menciptakan teknik baru di tempat. Ia menamakan tekniknya Dragon Destruction Combat Arts Special Fall Lightning Peak. Dengan gerakan yang sangat cepat, ia berhasil melewati pertahanan Laika dan memberikan serangan penentu yang membuatnya memenangkan pertandingan. Debu arena perlahan mengendap. Gilvas berdiri tegak di hadapan Lady Laika yang tergeletak. Seragamnya robek, tubuhnya penuh luka, namun senyum tipis masih menghiasi wajahnya. Nafasnya berat, tetapi sikapnya tetap tenang seolah kemenangan ini adalah hasil yang wajar. Lady Laika menggertakkan gigi dan memaksa bangkit. Tangannya menekan tanah, tubuhnya bergetar, matanya membesar karena syok. Dalam benaknya terlintas bayangan para elit dan naga energi yang menjulang sebuah pengingat pahit tentang betapa jauhnya jarak kekuatan mereka. Kesadaran itu menghantamnya lebih keras dari serangan apapun. Gilvas melangkah mendekat, lalu mengulurkan tangan. Bukan ejekan melainkan ajakan untuk berdiri. Lady Laika terdiam sesaat, pipinya memerah, matanya berkaca-kaca. Ia menatap tangan itu, lalu wajah Gilvas. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa murid di hadapannya telah melampauinya. Dengan pelan, ia menerima uluran itu. Pertandingan berakhir. Lady Laika kalah.